Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di podcast Kang Mus Inspiration. Episode ketiga. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Wakil Wali Kota Bogor yang sangat energik, merakyat, dan totalitas. Kita sambut Wakil Wali Kota Bogor, Kang Deddy Arahim. Siap, Kang Mus. Ya, gimana Kang Mus? Apa kabar Pak Wakil? Alhamdulillah. Sehat selalu sehat. Ya. Berkat doa dari Kang Mus, kita sehat selalu ya. Kayaknya kegiatan sibuk terus ya. Ya, kalau rutin kan biasanya kita rapat, Iya. terus kunjungan, kemudian juga biasanya menerima tamu ya. Ya rutin lah ya, seperti kantor-kantor pada umumnya. Ya, alhamdulillah hari ini bisa Ya, kita hadir ya. culik Pak Wakil di podcast Kang Mus untuk Ya. memberikan inspirasi buat semua Iya, para sahabat Kang Mus. Iya. Terima kasih undangannya. Ya, Pak Wakil, Mhm. Pak Wakil kan dulu lahir di Megawati Garut ya. Iya. Terus sekolah di Bogor, Mhm. sekarang jadi pemimpin di Kota Bogor, Pak. Gimana ceritanya, Pak? Jadi kalau dari background keluarga saya itu baik dari pihak bapak maupun ibu itu dari Bogor. Oh, Dua-duanya. dari Bapak Bogor, Ibu juga Bogor. Tetapi kemudian kakek saya itu menjadi salah satu direktur utama dari PT Perkebunan Jabar. Oh, Zaman Gubernur Jabarnya Pak Masudi dulu. itu BUMN, Pak? BUMD zaman dulu lah. Oh iya, ya. Nah, mungkin dari proses nasionalisasi perkebunan-perkebunan asing waktu itu Belanda ya. Iya. Ada beberapa perkebunan yang tidak bisa dinasionalisasikan kemudian bisa dibeli secara pribadi atau swasta. Nah, kebetulan kakek saya membeli sebuah perkebunan ya, ex dari Belanda di daerah namanya Megawati. Oh, itu Gitu. nama kampung apa nama? Itu nama gunung lah ya. Itu sebuah gunung ya di selatan kota Garut. Arahnya kalau teman-teman tahu ada peluncuran roket 8 Lembaga Antariksa Nasional, yaitu kurang lebih di daerah situ. Nah, itu ada sebuah perkebunan teh dan ayah saya waktu itu diminta oleh kakek sebagai administratur perkebunan. Oh. Nah, saya lahir di situ karena kebetulan ibu ya mengandung dan proses kelahirannya itu kan kalau mau dibawa ke kota kan jaraknya jauh. Jauh ya. Nah, bapak saya waktu itu masih di Jakarta, masih dalam proses ada pengiriman ekspor teh waktu itu. Nah, karena nggak keburu, jadi lahirnya di atas gunung. Sama Paraji itu dukun beranak. Iya. Gitu. Jadi, tapi berapa lama di Garut baru pindah ke Bogor? mungkin kalau tugas ayah saya sih beberapa tahun ya di sana ya. Iya. Tetapi saya sejak tahun 67 sudah di Bogor. Oh. Sudah menempati sebuah rumah di Jalan Merdeka. Ya. Di Bogor. Nah, Pak Wakil, kalau dari data yang ada, Pak Wakil kan SD, SMP, SMA di Bogor ya? Bogor, TK juga di Bogor. Iya. SMA itu kan di RP, Regina Pacis. Iya. Nah, katanya juga siang, pagi sekolah di RP, siangnya masuk pesantren di Al-Ghazali. Iya. Benar, Pak ya? Ya, tepatnya di Niah lah ya, di Niah. Iya. Betul, jadi karena zaman itu kan sekolah negeri jarang ya. Iya. Jadi pilihannya sangat sempit. Yang terkenal zaman dulu ya namanya Kluster, kemudian Bruderan. Nah, Bruderan itu dikenal sebagai Budi Mulia. Oh ya. Kalau Kluster itu Regina Pacis sekarang. Dan pilihan sekolah yang terbaik juga nggak banyak waktu itu ya? Nggak banyak. Dan kebetulan beberapa keluarga gitu kan sekolahnya di situ. Jadi ya kita ikut tradisi aja. Dan pada saat itu memang nggak terlalu banyak juga atau belum ada juga sekolah Islam seperti zaman sekarang. Iya. Nah, tapi katanya waktu SMA jadi idola, Pak. Bener ya? Saya sih nggak jadi, saya nggak ngerasa jadi idola ya, nggak ngerasa. Yang pasti sih seperti anak-anak yang lain, duduknya di belakang gitu kan. Nah, terus ada info juga
katanya awal masuk sempat nggak naik kelas, Pak. Nah, ini ceritanya kenapa ya. Pak? Jadi di Regina Pacis itu kan jumlah siswanya nggak sebanyak di negeri. Iya. Nah, jadi kita selain pelajaran biasa ya, kita pun dituntut untuk bisa ikut dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Iya. Termasuk kegiatan-kegiatan apa namanya? Ada pertandingan segala macam. Karena orangnya sedikit. Jadi kita ikut baris berbaris ikut. Habis itu tarik kreasi ikut kan gitu kan. Nah, terus setelah itu misalnya lomba karya ilmiah ikut juga. Jadi gimana coba? Tapi sekolahnya di Regina Pacis kebayang dong. Iya. Ya kan? Pelajarannya ketat gitu kan. Terus cara mendidiknya juga sangat disiplin. Kadang-kadang kita yang anak-anak masih muda gitu kan, di usia-usia yang masih remaja ya. Masih lulusan dari kepengin SMP, main gitu. Ya, pengen juga main gitu kan. Tapi nggak banyak main juga kayaknya ya. Karena lebih banyak kegiatan tadi, ikut lomba baris berbaris, paskibra, tarik kreasi, apalagi karya ilmiah kan gitu kan. Bayangin, gimana ngebaginya? Akibatnya kadang-kadang kalau yang mungkin ya, yang nggak gampang membagi, ya akhirnya saya satu angkatan itu kurang lebih 24 orang lah. Nggak naik kelas. Teman-teman saya doang tuh. Teman-teman saya doang yang nggak naik tuh bukan saya sendiri. Iya. 24 orang di luar teman-teman yang dari kelas-kelas lain. Kelas lain. Ya, gitu. Dan saya nggak naik waktu itu di jurusan IPA. Dan ada. Tapi tetap lanjut di IPA tahun. Nah, karena udah kan gini, dari kecil kan kita selalu kalau misalnya mau sekolah itu kan pilihannya kalau nggak IPB, ITB kan gitu kan. Iya. Saya dari dulu pengen masuk ITB. Jadi saya cita-citanya masuk IPA kan. Iya. Nah, karena di Regina Pacis itu ada seorang guru yang killer gitu kan. Jadi kalau ngasih nilai kimia tuh bisa minus. Gimana? Jadi bukan gitu kan? Nilainya minus ya. Dia nilainya minus, bukan 0 juga. Gimana mau naik kelas? Gimana mau naik kelas kan gitu kan. Tapi bukan karena kita ini ya. Iya. Bukan karena kita nakal, tapi memang karena tadi kegiatan banyak, tuntutan pelajaran juga tinggi, disiplin di Regina Pacis juga luar biasa. Yeah. Akhirnya saya memutuskan ya udah, saya pindah ke SOS waktu itu. Iya. Gitu. Nah, Pak Wakil, kan dari kecil maksudnya udah dididik sekolah di Regina Pacis yang notabene kan bukan sekolah Islam ya, tapi juga siangnya juga masuk belajar di Al Ghazali. Apa yang didapat Pak dari ini semua Pak? Sebetulnya memang nomor satu kita belajar tentang toleransi sebetulnya ya. Berada di lingkungan yang berbeda itu mungkin jarang orang bisa nikmatin. Iya. Ya apalagi di situ kan di sekolah Katolik itu ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Konghucu, ada yang Katolik, ada yang Kristen, ada yang Islam. Iya. Nah, saya melihat juga ada yang berlatar belakang etnis tertentu ya. Iya. Ada Tionghoanya, ada Arabnya, ada segala rupa lah. Jadi kalau di Regina Pacis kita belajar tentang keberagaman, pluralisme, keberagaman. Kemudian tentu ya, bapak saya juga tentu pengen anaknya bisa sholat juga, bisa ngaji kan gitu kan. Iya. Jadi saya sekolah umum itu jam 7 sampai jam 12:30 di sekolah Katolik di Regina Pacis maupun di Mulia. Siangnya jam 1:30 sampai 5:30 saya sekolah di Al Ghazali. Setiap hari itu kan zaman dulu sekolah sampai hari Sabtu. Jadi perpaduan ya. Iya. Jadi temannya jadi beragam ya. Temannya beragam dan saya bisa membandingkan, bisa menilai ya. Iya. Yang ini homogen gitu kan. Orang Islam semua belajarnya tentang nilai-nilai agama, tauhid segala macam ya. Iya. Kalau ini kan urusannya banyak nih. Ada macam-macam lah. Jadi kita dari kecil udah belajar gimana bergaul gitu kan. Bagaimana melihat perbedaan. Itu penting kalau menurut saya. Dan sangat penting buat kedepannya. Iya. Gitu. Nah, Pak Wakil, saya menarik juga. Pak Wakil kan SD, SMP, mulai dari TK ya, SMA, ya mungkin kuliah juga. Teman-teman lama itu sampai dipupuk sampai sekarang masih terjalin. Yeah. Dan ini juga jujur ya, kita di kalangan teman-teman juga ngiri juga ya. Ini kok bisa ya teman-teman
ketemu teman-teman SD, ketemu teman-teman SMP yang masih deket, yang berasa deket banget gitu. Keluarga besar ya. Gimana itu Pak resepnya? Mungkin ini ada pelajaran penting ya. Ini pelajaran orang tua ya. Iya. Dulu dari sejak tahun 1975, orang tua saya itu buka restoran. Iya. Mirasari. Mirasari. Ya. Sampai sekarang masih Sampai ada. sekarang masih ada. Jadi restoran Mirasari itu mungkin salah satu restoran Sunda tertua mungkin di Indonesia, mungkin di Jawa Barat lah. Ya. Dulu kan cuma ada apa namanya ya, restoran Sunda yang terkenal itu Lembur Kuring. Ya. Nah, setelah itu jarang ada lagi. Nah, Mirasari tahun 75 itu sudah berdiri. Nah, ini ada ya pelajaran dari ibu saya terutama ya. Ibu saya dari kecil selalu bawain kita bekal gitu kan. Karena memang punya restoran gitu kan, makanan mungkin lebih beruntung lah, lebih beruntung, maksudnya lebih banyak. Iya. Dan selalu ibu saya itu nitipin makanan itu untuk teman-teman. Oh. Gitu. Jadi bawa roti nanti bagiin sama teman-teman, bawa itu pisang goreng. Jadi buat sekelas itu. Bisa buat sekelas. Wow. Jadi tiap pagi saya bawain makanan. Nah, sampai mungkin di SMP ya, SMA. Nah, ibu saya selalu bilang begini, kamu ajak ya pulang sekolah itu anak-anak yang ngekos atau anak-anak yang orang tuanya miskin kan, gitu kan, atau yang memang ya pokoknya kesulitan lah gitu. Jadi diajak ke restoran. Saya selalu ajak ya. Jadi pulang sekolah itu pertama mungkin 5 orang, 7 orang. Lama-lama bisa 15-20 orang. Dan bisa ganti kelas ya? Bisa. Dan bahkan bukan hanya dari satu sekolah. Dari beberapa sekolah gitu kan. Nah, itu pelajaran dari orang tua saya, terutama dari ibu ya. Jadi udah mulai dididik bagaimana berbagi ya, dari kecil. Jadi teman-teman saya ya pertama lumayan banyak. Yang kedua tuh pasti punya histori, punya sejarah. Pasti mereka terkenang tuh. Kalau sama saya pasti dapat nasi rames sama teh es manis. Jadi makan pagi, makan siang, apa sekali makan malam? Ya paling enggak, makan paginya kan kita bawa roti, bawa pisang goreng, bawa talas goreng biasanya. Siangnya makan siang di rumah. Ya kalau malam masih di rumah, ya pasti dikasih makan juga. Nah, jadi pertemanan itu mungkin bukan hanya urusan bermain ya, tapi ada attachment namanya, ada hubungan yang lebih dalam ya. Dan mungkin buat teman-teman juga terasa juga. Nah, jadi sampai sekarang teman-teman saya dari TK ada, dari SD ada, dari SMP ada, dari SMA, dari kuliah. Semuanya ada ya. Dan ya makanya sampai sekarang juga kita merhatiin ya masih akur semua. Masih akur. Dan sekali kumpul itu ini kelompok apa? SMP. Bukan hanya 2-3 orang, tapi banyakan kan. Dan alhamdulillah itu masih ya sangat positif lah ya Pak ya. Dan saya juga pelajaran kedua dari bapak saya, itu pegawai dari saya mungkin saya masih kecil ya, masih TK, itu masih ada sampai sekarang. Berarti itu udah masuk turunan kedua ya? Udah punya cucu, masih bekerja sama orang tua saya. Dan Mirasari masih jalan, masih beroperasi di Cibogor. Masih ya. Alhamdulillah. Nah, lanjut Pak Wakil. Kan dulu lulus sekolah. Katanya juga sempet tes Akpol, Pak. Tes Akpol. Mungkin bisa diceritain, Pak. Kenapa harus sih Bapak udah Brigjen sekarang ya? Sebetulnya gini, nah ini nih. Ini saya mau connect sama Kang Bima ya, di Kota Bogor. Jadi waktu itu saya kisaran SMA, ayahnya Kang Bima kan polisi. Benar ya. Terakhir di Polda kalau nggak salah ya. Namanya Kapolda. Dulu Kapolda, terus jadi ketua fraksi TNI Polri kalau nggak salah di DPR RI ya. Nah, ada seorang polisi yang gagah gitu kan, yang menjadi idola lah. Jadi kita tuh ngelihat namanya Pak Tony Sugiharto, ayahnya Pak Bima. Ayahnya Pak Bima. Nah, karena ngelihat dia gagah, apalagi kalau udah pakai seragam kan, kita anak-anak remaja kan, kayaknya kalau jadi polisi juga keren juga gitu kan. Nah, jadi saya lulus pertama cita-cita saya kan 2.
Kuliah ITB? Kalau enggak di kuliah di ITB, ya jadi polisi gitu kan. Iya. Nah, saya nyoba dong. Saya Iya. nyoba waktu itu ada tes Akpol. Dulu masih Akabri kepolisian ya. Masih gabungan ya? Masih gabungan. Beberapa kali tes, sampai satu saat udah tes yang keberapa, dapat undangan yang datangnya itu mungkin sebetulnya datangnya bisa jadi siang hari. Ya untuk kegiatan tes besoknya. Iya, kan dulu pengiriman juga belum banyak seperti sekarang ya. Dan zaman dulu kan nggak ada handphone. Iya. Ya kan, nggak ada telepon yang kayak sekarang lah. Nah, saya lagi main di tempat teman saya, pulangnya malam, jam 10-an malam lah. Pembantu bilang, "Pak, ini ada surat dari mana? Dari Polsek," katanya kan. Begitu dibaca, undangan untuk mengikuti tahapan lanjutan Seleksi. Tapi di Bandung. Oh. Di Rindam pokoknya di Jalan Sunda ya, di Kodam ya waktu itu di jalan, bukan Jalan Sunda, Jalan Ambon atau apa saya lupa ya. Nah, pokoknya ke sana lah. Nah, zaman itu namanya mau ke Bandung naik bis itu kan nggak kayak sekarang. Sekarang mungkin banyak travel, setelah itu banyak bis. Waktu zaman saya masih peralihan dari SMA ke kuliah itu, kan bis masih jarang. Dan harus lewat puncak ya? Dan lewat puncak. Jadi harus berangkat malam itu juga? Ya, karena di situ jam 5 pagi jadwal ininya. Udah masuk tes. Ya. Gitu. Nah, bukan jam 5 pagi. Jam 6:30, 6:30 lah ya. Iya. Nah, cuman karena saya baru dapat bis itu kurang lebih jam 1 atau jam 2 pagi, lewat puncak, sampai Bandung aja udah jam 6 pagi sampai Kebun Kelapa ya. Nah, untuk nunggu angkot waktu itu juga nggak gampang. Jadi angkot itu baru ada jam 6 lewat lah. Udah telat lah kita kan. Nah, udah dari situ akhirnya gagal. Nggak kepingin tahun kedua. Nah, jadi waktu saya gagal, ya kebetulan om saya, Profesor Bud Muhtar, beliau menjadi rektor di Institut Seni Indonesia di Jogja. Oh, di Jogja. Nah, jadi saya jadi kuliah ngambil apa waktu itu, Pak? Waktu itu saya ngambil desain komunikasi visual. Oh, tapi hanya satu? Ya, karena saya gini kan, cita-cita saya kalau gagal polisi, saya pengen masuk ITB kan. Iya. Masuk ITB yang boleh SOS itu kan nggak banyak. Iya kan? Iya. Yang bisa masuk SOS itu FSRD. Nah, FSRD itu yang ya masih ada kaitan sama arsitektur, produk desain. Jadi saya ke FSRD, saya daftar di tahun berikutnya setelah saya kuliah setahun di Jogja. Tapi dengar-dengar juga kepingin ke Bandung karena mantan pacar kuliah di Unpar, Pak, bukan ya? Ya kan zaman waktu itu kan masih masih nggak serius lah ya, belum serius lah. Ya kebetulan istri saya waktu itu udah pacaran sama ibu kan? Udah dari SMA pacaran. Dari SMA, oh. Saya di Jogja, istri diterima di Bandung kan? Iya. Ya terus pengen ke ITB, ya dua lah mungkin ya. Iya. Pengen ketemu lagi gitu kan, atau yang kedua memang ingin memenuhi cita-cita ya. Jadi alhamdulillah kesampaian dua hasrat ya. Jadi ke ITB-nya masuk, terima. Terus yang kedua ya akhirnya jadilah sama istri yang sekarang. Nah, waktu di Jogja juga sempat tinggalnya kan di rumah Pak Anies kalau nggak salah ya. Saya tinggal di tempat bersama keluarga Pak Anies Baswedan. Oh. Ya, jadi saya kenal sama Pak Anies sudah sejak tahun 86 lah ya. Iya. Dan sampai sekarang juga masih hubungan sampai sekarang baik, menjalin hubungan baik. Alhamdulillah. Waktu di ITB ngambil apa, Pak? Saya ngambil produk desain. Oh. Industrial design kalau bahasa ininya ya. Jadi yang namanya car styling, desain mobil gitu kan, desain produk, desain appliance. Makanya lulus kuliah kerja di Astra Motor nyambung ya? Astra Mobil. Oh, Astra Mobil. Nyambung. Saya masuk di product development di Astra Mobil waktu itu. Setelah lulus dari ITB. Berapa tahun sempat kerja di Astra, Pak? Jadi nggak lama ya, sekitar
2 atau 3 tahun karena krisis moneter kan. Oh iya. Saya 98, 99 itu masuk 96 ya 96, 98, 99 udah Krismon. Iya. Habis itu kan ada tawaran apa golden shake hand kalau nggak salah ya. Handshake shake hand ya golden. Pokoknya kalau mau pensiun dini mangga silahkan kan gitu kan. Tapi dapat pesangon ya. Saya nggak ngambil program itu. Saya mikir begini. Ini juga kadang-kadang ya, Sam. Ngapain juga kita mikirin ya. Tapi saya mikirin waktu itu. Kan kondisi ekonomi lagi nggak bagus. Iya. Saya keluar tanpa mengambil program itu. Jadi saya quit karena saya mau bisnis lah sama teman-teman. Nah setelah di Astra kan sempat bisnis ya? Bisnis ya. Itu berapa tahun, Pak? Wah itu lama ya. Dari mungkin sekitar pokoknya dari keluar dari Astra ya tahun 99 tahun 2000 lah ya sampai dengan 2005 masuk KPK lah. Ya. Itu lebih banyak bisnis ya. Jadi di KPK tahun saya masuk KPK tahun 2005. 2005 ya. Dan kalau di data Pak Wakil sempat 13 tahun. 13 tahun di 13 KPK. tahun di KPK sudah punya posisi yang direktur. Ya posisi udah hampir jadi lagi promosi ke eselon 1 kalau nggak salah ya. Betul. Jadi dari bintang istilahnya kalau di pangkatannya bintang 1 mau menjadi letkol ya. Itu juga belum kepilih Pak ya. Itu mengundurkan diri atau bagaimana Pak? Saya mengundurkan diri. Jadi memang ini sih kalau kita bicara comfort zone ya. Iya. Di KPK berkarir dari 2005 ya sebagai fungsional. 2009 saya dilantik sebagai direktur. Ya, jadi setelah direktur beberapa kali posisi direktur di KPK dan terakhir promosi mau jadi deputi. Deputi ya. Ya cuman memang apa ya? Ya kadang-kadang kan kita pingin juga melihat tantangan ya. Begitu Pak Bima meminta saya untuk mendampingi beliau, saya yang pertama saya lakukan ya saya berkonsultasi dengan pimpinan KPK. Jadi ya salah satu pesan Pak Agus Raharjo waktu itu, kalau kamu bisa merubah atau memperbaiki sistem di pemerintahan daerah, ya mungkin itu salah satu ilmu yang kamu peroleh dari KPK katanya kan gitu. Jadi dari situ juga itu menjadi pertimbangan saya di luar cerita-cerita lain lah ya. Ada banyak sekali cerita di balik itu yang kemudian saya memilih untuk ikut kontestasi di Pilkada tahun 2018. Pak, masuk ke KPK sedikit. Kalau KPK itu kan masuk yang paling ditakuti sama semua orang ya. Dan katanya juga yang bekerja di KPK juga nyaris nggak punya teman. Teman-teman lain juga takut berteman gitu kan. Bener nggak Pak? Sebetulnya nggak begitu juga. Cuman memang ada kode, ada ininya lah, ada code of conduct-nya, ada etiknya ya, ada etika pergaulan yang mungkin harus dijaga. Nah selama saya kan bukan public figure ya di KPK itu kan yang selalu muncul kan yang seangkatan dengan saya Pak Johan Budi. Oh ya. Nah, jadi kan nggak harus semua orang tahu bahwa saya kerja di KPK. Yang tahu ya paling keluarga dekat aja, paling teman-teman. Tapi kalau kita kemana-mana kan orang nggak tahu. Jadi ya nggak ada identitas juga. Jadi apa namanya saya sih menjalankan itu dengan biasa-biasa aja. Meskipun pada saat itu lembaga KPK adalah salah satu lembaga yang sangat prestisius ya. Iya. Dan apa namanya tumpuan harapan semua orang lah. Iya. Dan masyarakat sangat apresiasi sekali di saat dibentuk KPK di awal. Kan Pak Wakil juga masuk generasi pertama ya. Ada di KPK rekrutmennya ada namanya Indonesia Memanggil. Iya. Nah saya Indonesia Memanggil 1. Gitu. Dan itu masih sipilnya masih banyak waktu itu ya, dibanding polisi ya? Iya, dulu sih perimbangannya mungkin ya sipil, kemudian polisi, jaksa, ya BPKP, dan kementerian lembaga yang lain. Waktu itu ya. Iya. Jadi selama di KPK 13 tahun, apa yang bisa dipetik Pak?
Wah banyak ya. Saya kan salah satunya yang membuat saya bukan pingin ke KPK ya. Kan dulu KPK belum tahu Iya. apa bentuknya seperti apa. Waktu saya kerja sama teman-teman ya di digital media namanya di Bursa Efek Jakarta, saya kelalang keliling nih, bikin project namanya SPPOD 2 dari Kementerian Dalam Negeri. Iya. Ya, membuat apa? Membuat sistem perizinan terpadu satu atap. Ya, jadi kita mengkompilasi semua izin yang tadinya tersebar di beberapa dinas, kemudian dicoba untuk disatukan dalam satu atap untuk memudahkan kepada masyarakat. Iya.